Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin summa qala. Khatimatun fi muhimmatil muridi. Inilah khatimah penutup bahagian akhir pada menyatakan segala perbuatan yang tak dapat tiada bagi murid. Artinya yang penting dilakukan oleh murid. Murid asal kata aroda, yuridu, muridun, orang yang berkehendak, berkeinginan, berkemauan. Berkehendak, berkeinginan, berkemauan untuk jaya di akhirat dengan cara melakukan hal-hal yang dituntunkan oleh agama di dunia, melakukan segala kebaikan, sama ada ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Dan setengah daripadanya memakai ia akan pakaian yang putih yang tiada baik, maksudnya pakaian putih berwarna putih yang kualitas biasa, itu maksudnya. Jangan dipahamkan tiada baik itu yang koyak-koyak, yang lusuh, yang kotor, bau, tidak, yang kualitas biasa boleh. Begitu dianjurkan. Memakai yang kualitasnya istimewa pada saatnya kalau memang itu perlu boleh. Tapi kalau tidak sayang. Ya, kita mau memanfaatkan seluruh properti yang kita miliki untuk setinggi-tingginya kebaikan di dunia yang nanti akan berimbas untuk kebaikan di akhirat. Jadi misal kata harga pakaian itu, katalah harga ya contoh uang saja Rp1.000 sudah bisa kita pakai. Ternyata kita ingin pakai harga Rp1.200. Itu tidak berdosa. Cuma kan sayang saja yang Rp200 bisa digunakan untuk kebaikan yang lain. Kan begitu. Itu maksudnya ya. Karena Allah Ta'ala itu kasih akan pakaian yang putih. Allah Ta'ala kasih ia akan pakaian yang putih. Dan lagi pakaian yang putih itu setengah daripada pakaian Nabi Muhammad SAW. Namun ini kan harus disesuaikan dengan situasi tertentu, pada tempat tertentu, pada waktu tertentu. Jadi nggak selamanya juga mesti putih. Saya pekerja bengkel, kalau pakai pakaian putih, Allah, Masya Allah, bagaimana itu? Ya, mudah sekali kotornya. Ya, jadi ini harus disesuaikan dengan waktu, keadaan, dan tempat. Dan setengah daripada perbuatan yang penting bagi murid yang ingin jaya di akhirat itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, yaitu mendahului memberi salam atas segala manusia. Nah, ini harap difahamkan, memberi salam atas segala manusia. Berinisiatif memberi salam itu hukumnya sunat. Adapun menjawabnya hukumnya wajib. Jadi memberi salam, mendahului memberi salam atas segala manusia. Tentu maksudnya yang beragama Islam. Memulai salam itu kan sunat. Nah, ini ada persoalan kalau ini langsung kita terapkan cara kehidupan saat kita sekarang ini akan menimbulkan persoalan. Orang akan bertanya-tanya, siapanya kau? Kenal nggak kenal sama aku kok salam pula SKSD katanya nanti sok kenal sok dekat. Jadi repot. Jadi bukan pelajaran ini yang salah. Ya nggak ada yang salah dari pelajaran ini, tapi dalam menerapkannya kita mau berhati-hati. Meskipun menurut Tuan Syekh dan agama menjelaskan begini, karena yang demikian itu alamat tanda tawadu, tanda rendah hati, lagi sangat kasih sayang hak Allah Ta'ala, kan dia Allah Ta'ala suka orang yang rendah hati. Tapi ini kalau mau diterapkan konten sekarang, wah ini akan menimbulkan persoalan. Nggak kenal-kenal kok mengucapkan salam, apanya kawan nih katanya nanti. Jadi, tapi prinsipnya sedemikian ya. Prinsipnya sedemikian. Dan setengah daripadanya mengasihi akan segala manusia. Kalau tadi salam kepada orang Islam. Tersebab nanti kalau kita berinisiatif salam kepada non-muslim itu persoalan fikihnya ada khilafiyah. Maka saya sebut tadi kepada orang Islam. Kalau kita memulai mengucap salam kepada orang Islam, tidak ada khilafiyah di dalamnya. Semua ulama sepakat. Tapi bolehkah kita mengucap salam kepada orang non-muslim? Itu memang ada persoalan. Itu nantilah ketika kita bincang khilafiyah ya. Mengasihi akan segala manusia, ini tidak ada khilafiyah padanya, karena orang yang kasih akan manusia itu kasihlah hak Allah Ta'ala akan dia. Ya, ini
tanda kasih bahkan kepada hewan. Perhatikan kisah berikut. Seperti kisah seorang yang berjalan, ia pada satu jalan maka melihat ia akan burung pada tangan kanak-kanak bermain-main. Ia anak tadi dengan dia dengan burung itu. Maka sayanglah orang yang lewat itu akan dia burung tadi. Maka membeli ia orang yang lewat tadi daripada kanak-kanak itu. Dan dengan melepas ia orang yang lewat tadi akan dia burung itu. Ya. Maka tatkala mati orang itu, meninggal orang tadi, ada yang bermimpi, maka dilihat manusia akan di dalam mimpi mereka itu. Maka menanyalah mereka itu akan ditanya orang, apalah yang diperbuat oleh Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala akan dikau. Maka jawabnya, telah diampuni oleh hak Ta'ala akan daku segala dosaku. Maka kata mereka lagi dalam mimpi itu, ditanya lagi, dengan apa diampuni akan dikau? Dengan adilmu dalam hidup atau dengan sembahyangmu atau dengan zuhudmu, sikap hidupmu yang sederhana itu? Maka jawabnya, tatkala kamu hantarkan daku di dalam kuburku, ketika akan letak aku di dalam kuburku, dan kamu tinggalkan daku padahal sendirian aku di dalam kubur, maka datanglah atas kedua malaikat yang hebat rupanya, hilanglah akalku dan gentarlah segala uratku. Karena tak pernah tahu ada makhluk sedemikian. Dan mendudukkanlah ia malaikat tadi akan daku, dan menghendakilah ia malaikat itu menanya akan daku. Maka aku dengar suatu suara. Sebelum sempat mereka bertanya, jadi waktu mau bertanya, aku dengar suara. Apa isi suara itu? Maka jangan kamu siksakan hambaku, dan jangan kamu pertakutkan akan dia, karena bahwasanya kasih akan seekor burung di dalam dunia, maka aku kasihkan dia sekarang ini. Maka itibarkan oleh wahai murid akan kata ini, akan kisah ini, kasih sayang. Ini hati-hati ya, kasih sayang itu penting. Dan kasih sayang itu bukan ucapan, kasih sayang itu dalam hati. Nggak perlu diucap, itu hanya perlu dilakukan. Aku kasih sayang sama kau, ini belum tentu. Hati kita mesti jujur bahwa kita kasih sayang sama si fulan-fulanah, bahkan kepada hewan. Perbuatan itu wujud dari kasih sayang, perbuatan itu, ya. Jadi perbuatan adalah akibat kasih sayang dalam hati. Meskipun ada perbuatan-perbuatan yang zahirnya berkasih sayang, di dalamnya tidak dia berkasih sayang, melainkan ada maksud tertentu, itu tanggung jawabnya kepada Allah Ta'ala. Kepada kita, setiap pribadi kita, maunya yang kita lakukan di luar sebagai wujud kasih sayang, sebagai bentuk kasih sayang itu memang betul-betul akibat daripada kasih sayang kita di dalam hati. Kisah berikut. Dan kisah seorang abid yang ahli ibadah pada kaum Nabi Muhammad SAW, berjalanlah di atas kersik daripada pasir. Artinya kumpulan pasir. Kersik itu artinya pasir. Yang ukurannya agak kasar, itu kersik. Ya, sekali waktu jalan dia di kersik pasir, dan sesungguhnya adalah orang di dalam negeri itu sangat lapar. Ini umat Nabi Muhammad SAW ya, sedang mengalami masalah lah, musibah ya. Jadi paceklik mungkin, tapi jelas lapar. Ditengoknya pasir, maka mencita-cita ia pada hatinya, jika jadi pasirlah ini akan makanan, jika jadilah pasir ini akan makanan, maksudnya jika Allah ubahlah pasir ini jadi makanan, sesungguhnya aku kenyangkan segala orang yang lapar. Itulah hati dia. Maka mewahyukan oleh hak Ta'ala bagi mereka itu pada masanya, kata olehmu bagi abid itu, bahwasanya hak Ta'ala telah mewajibkan bagimu akan surganya dengan sebab cita-citamu, karena kasih sayang engkau akan manusia yang lapar. Ini, tapi jangan salah kaji ini. Yang penting hati awak kasih sayang saja. Solat, puasa, zakat, haji nggak usah. Bukan begitu maknanya. Ini menunjukkan betapa pedulinya dia kepada manusia. Jadi relasi spiritual kita secara vertikal kepada Allah, kalau itu kering daripada relasi horizontal sosial kepada manusia, maka timpang, tidak masuk dalam kisah ini. Kisah ini relasi spiritualnya kepada Allah ajak kuat luar biasa, tetapi sensitivitas sosialnya hebat, bukan tanggung-tanggung. Jadi ke atas ke samping, dia hebat. Maka wajar Allah Ta'ala katakan, sebut cita-cita dia, kewajibkan untuk dia surga. Wah, jadi bukan lagi kata-kata wajib ini, kata-kata hukum, menunjukkan begitulah seriusnya Allah Ta'ala membalas orang yang berjiwa kasih sayang.
Demikianlah kiaskan hai murid pada segala perbuatan yang lain daripadanya. Dan setengah sebahagian daripada adab murid, jangan jahat sangka akan manusia, jangan buruk sangka, jangan su'uzzan, negative thinking. Jikalau sangat fasik orang itu sekalipun. Ya. Ini harap diperhatikan. Ini harap diingat, jangan buruk sangka ya. Ini contohnya, seperti mati seorang yang terlebih banyak ibadah daripada segala manusia. Seorang yang rajin ibadah, abid, dia mati. Tetapi ada sikap negatif dia. Negatif thinking dia. Berpikir buruk dia kepada orang lain. Bahkan ini manusia, hingga dipandangkan segala manusia putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Jahat kalian nih. Segala maksiat kalian lakukan. Begitulah dalam benak, dalam fikiran, dalam jiwa dia. Tak ada bagusnya kalian. Solat kalian tidak, puasa kalian tidak, zakat, haji, sedekah, semua maksiat kalian lakukan, yang baik-baik tidak kalian lakukan, tak akan dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak akan dapat kalian ampunan Allah. Itu dalam benak, bukan diucapkan. Lihatlah, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Maka katanya, ya Tuhanku, kemanalah pahala ibadatku dan sungguh-sungguhku? Maka kata Allah Ta'ala, bahwasanya engkau putus asakan segala hambaku daripada rahmatku di dalam dunia. Maka sekarang ku putus asakan engkau daripada rahmatku. Nggak boleh. Ya, jadi kita tidak boleh buruk sangka. Malah kalau kita orang berbuat maksiat, doakan ia, doakan kita. Doakan kita supaya tetap dalam taat. Doakan dia supaya Allah beri hidayah. Jadi bukan diburuk sangkakan bahwa ada tindakan hati-hati yang perlu kita lakukan sebagai pengawasan, perlindungan, keselamatan diri. Itu betul. Tetapi memburuk sangkakan orang. Jadi ada beda antara buruk sangka dari hati-hati. Buruk sangka itu sudah kita tetapkan orang itu begini. Misalkan kita nampak dia tidak sholat, kita pastikan dia tidak sholat itu orang negatif, orang buruk, tidak dapat kasih sayang Allah. Sedangkan hati-hati tidak begitu. Jiwa kita lihat dia tidak sholat, entah dia belum tahu kewajiban sholat. Udah tahu dia, entah ada masalahnya apa. Ternyata semua pertimbangan kita tak betul. Memang betul-betul dia tidak sholat. Ketindakan kehati-hatian kita, doa tadi, doakan dia agar dapat hidayah kepada Allah. Karena selama buku hidup masih terbuka, apapun bisa dituliskan di situ. Orang yang pagi harinya taat, siang harinya bisa pelaku maksiat. Orang yang paginya pelaku maksiat, siang harinya bisa pelaku taat yang melebihi taatnya orang yang taat pagi hari tadi. Semuanya bisa ditulis. Dan ingat, masa lalu seseorang yang gelap, segelap apapun, sebau busuk apapun, namun ingat, masa depan dia adalah masih terang benderang putih suci. Hati-hati, jangan buruk sangka, tapi tetap waspada. Ya. Lihat. Dan lagi matilah seorang laki-laki yang lebih fasik daripada segala manusia. Fasik ini kalau istilah agama pelaku dosa besar tidak tobat atau pelaku dosa kecil yang tidak dia tinggalkan. Jadi pelaku dosa besar yang tidak tobat atau orang yang senantiasa melakukan dosa kecil, itu lebih enak bahasanya ya. Jadi orang fasik itu pelaku dosa besar tidak tobat atau orang yang senantiasa melakukan dosa kecil. Lihat. Maka bencilah mereka itu menanam dia, orang dia mati, maka melontarkan, mencampakkan mereka itu akan main ke dalam tahi kerbau. Ya, bahwa nanti ada banyak kisah dengan versi yang berbeda, tapi substansi isinya sama, itu juga. Ya, maka diwahyukan oleh hak Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS, ya Musa, telah matilah seorang wali, kekasih daripada auliaku, daripada kekasih-kekasihku. Ada kekasihku yang mati, tapi tiada menanam mereka itu masyarakat akan dia. Karena masyarakat tahu dia orang buruk, orang tidak baik. Maka pergi olehmu memandikan dia, mengafankan dia, sembahyangkan dia, menanamkan dia. Maka pergilah Nabi Musa AS kepada negeri itu dan menanyailah ia daripada mayat itu. Tanya kepada masyarakat, maka kata mereka itu adalah mayat itu. Memang ada. Terlebih zalim perbuatannya. Sangat benci kami akan dia. Kalau bahasa kita sampah masyarakat, dia tidak bagus-bagusnya. Maka telah kami lontarkan, kami campakkan dia ke dalam tahi kerbau itu. Maka kata Nabi Musa AS kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala, ya Tuhanku, betapa kau suruh akan aku menanam dia. Maka perbuatan mayat ini sangat jahat, hingga benci segala manusia akan dia. Maka kata Allah Ta'ala, sabitlah ya Musa, seperti yang dikatakan mereka itu. Yang dibilang mereka itu betul. Tak ada salah-salahnya. Tetapi ingat kau,
telah meminta ia kepadaku dengan 3 perkara. Maka jikalau dipinta kepadaku bahwa ku hilangkan segala dosa manusia, niscaya ku perkenankan betapa ia. Padahal meminta ia akan dirinya jua, tiada lain. Andai kata dengan 3 permintaan itu dia minta ampunkan dosa seluruh manusia, ku perkenankan. Sangkinkan hebatnya permintaan itu, tapi saat itu dia hanya meminta ampunkan dosa dia yang sudah cukup banyak itu kepada Allah Ta'ala. Pertama, ya Tuhanku, kau ketahui dalam hatiku, jikalau ku perbuat maksiat sekalipun, tetapi hatiku benci akan dia. Ku buatnya maksiat itu, tapi aku benci Allah. Maka terkeras aku akan dia dengan sebab hawa nafsuku dan iblis. Maka ampuni olehmu akan aku. Terkeras aku akan dia, artinya aku dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh iblis. Berbuat salah tadi ya Tuhan. Meskipun itu kulakukan, aku sangat benci terhadap kesalahan maksiat yang aku lakukan. Aku mohon ampunilah dosaku ya Allah. Ini proses taubat dia. Yang kedua katanya, ya Tuhanku, bahwasanya Engkau akan aku sangat fasik, tetapi aku kasih akan segala orang yang soleh-soleh. Aku memang gak ada baik-baiknya, tapi sayang aku sama orang soleh. Nomor 1, pengakuan kelemahan diri dia, bahwa dia salah, bahwa dia banyak dosa, bahwa dia benci, walaupun dia salah, dia banyak dosa, dia benci kepada salah dan dosa itu, cuma kalah oleh nafsu dan setan, iblis. Yang kedua, dia katakan dia kasih sayang kepada orang soleh. Yang ketiga katanya, Tuhanku, bahwasanya Engkau ketahui daripadaku bahwa sangat kasihku akan segala orang yang soleh, hingga jikalau meminta kepadaku laki-laki yang fasik dan laki-laki yang soleh, niscaya aku dahulukan hajat orang yang soleh. Tadi kasih sama orang yang soleh. Yang ketiga dia kata dia mendahulukan orang soleh daripada orang yang fasik. Maka sebab itulah ya Musa, kata Allah Ta'ala, telah kau ampuni dosanya sekalian hingga aku jadikan dia wali kekasih bagiku. Tapi kisahnya jangan salah paham. Ini kan perjalanan dia pribadi. Jangan kita bersalah paham. Aku sekarang buat dosa nggak apa-apa. Nanti mau mati macam yang di kisah ini. Nggak begitu. Kisah ini menunjukkan betapa hebat kejujuran orang kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan ini kan kisah yang sudah lewat. Jadi proses mati dia itu dalam rangka bertaubat. Jangan nanti kita salah paham pula. Kasih aja sama orang soleh. Tak usah ibadah hawa. Dapat itu nanti jadi kekasih Allah. Bukan begitu makna. Ya. Maka sembahyanglah Nabi Musa AS akan mainnya kemudian daripada mandi dan menanam dia. Ya, perhatikan itu. Dan setengah daripada ada murid, jangan menghinakan segala orang tua-tua. Sama ada orang tua yang menjadi orang tua biologis kita, ayah ibu kita, ataupun orang tua dalam pengertian lebih tua umurnya dari kita. Jangan disepelekan, hendaklah dimuliakan dia, karena Allah Ta'ala menilik kepada orang tua pagi petang. Berkata, ya Allah, telah tualah umurmu dan telah keraslah tulangmu dan telah tipislah kulitmu, maka hampir ajalmu, maka malulah aku siksakan dikau dalam neraka. Ini kasih sayang Allah Ta'ala. Allah sendiri malu menyiksa orang yang sudah tua-tua, tapi meskipun begitu kadang kita kurang sadar akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Berikutnya, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berjalan ia dengan segera. Jalan cepat-cepat karena hendak sembahyang subuh, maka bertemu ia dengan orang tua di hadapannya, berjalan ia perlahan-lahan. Khalifah Ali mau solat ke masjid, solat di Masjid Madinah. Jalanlah cepat-cepat, mau solat, tapi ternyata di depan beliau ada orang tua, maka tiada mendahului ia Khalifah Ali akan dia orang tua tadi. Tak mau didahului Khalifah Ali, ini orang tua tak sopan awak. Mengapa? Karena dimuliakan dia. Tetapi maka tak kala sampai ia ke masjid, maka ia tiada masuk ia ke dalam masjid. Ternyata orang tua tadi tak masuk ke dalam masjid. Mengetahuilah ia Khalifah Ali bahwa orang yang tua ini kafir Nasrani, bukan orang Islam. Tapi prinsipnya menghormati orang tua. Bukan pula seorang tua tadi mau menipu Khalifah Ali. Maka masuklah ia Khalifah Ali ke dalam masjid. Maka mendapatilah ia akan Nabi Muhammad SAW dalam ruku. Maka masbuklah ia Khalifah Ali akan dia Rasulullah. Maka tatkala selesai ia daripada sembahyang, maka dikata oleh mereka itu, sahabat-sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau panjangkan akan ruku pada sembahyang ini? Tiada kami pernah melihat dia seperti ini. Rasulullah dilambatkan ruku. Lambatkan Rasulullah ruku adalah ruku Nabi SAW pada sembahyangnya seperti 4 rakaat sembahyang. Ini kisah begitu ya, hadis ini. Maka jawabnya, karena Jibril
menghantarkan ia akan sayap atas belakangku tatkala mengangkat ia. Maksudnya gini. Karena Jibril menghantarkan akan sayap atas belakangku, karena Jibril meletakkan sayapnya di punggung aku. Tatkala diangkatnya sayap tadi, maka aku pun angkatlah kepalaku. Jadi itu selama apa? Selama kalian rasa, selama masih 4 rakaat, selama waktu yang diperlukan 4 rakaat salat, begitulah dia tahan aku. Cuman aku naik, tak bisa aku naik. Berat tahanannya itu, maka begitu lepasnya aku pun bangkitlah. Maka kata mereka, mengapa diperbuat oleh malaikat Jibril yang demikian? Kata Rasulullah, karena bahwasanya Ali bin Abi Thalib bertemu pada jalannya orang tua. Dan tiada mengetahui Khalifah Ali kafir Nasrani, maka muliakanlah ia Khalifah Ali akan orang tua tadi. Karena sebab tuanya lah, maka menyuruh karena sebab tuanya. Jadi Khalifah Ali tak tahu. Jadi kalau kita tahu ini orang non-muslim, sedangkan kita mau sholat, boleh kita dahului, tapi tetap ada sopan santunnya, minta izin ya Pak, saya duluan. Begitu. Kalau kita tahu dia orang non-muslim, kan? Kalau kita tahu pula dia orang non-muslim, orang muslim apalagi dia mau sholat yang sama ke masjid, pasalah kita tuntunkan dia. Ini kan Khalifah Ali tidak tahu. Karena sebab tuanya Khalifah Ali muliakan dia, tapi memuliakan orang yang lebih tua dari kita, agama apapun, dia tetap kita hormati. Maka menyuruh akan daku oleh malaikat memanjangkan rukuk supaya mendapatkan Ali sembahyang berjamaah denganku. Hai murid, tiada yang sangat ajab daripada kata ini, daripada kisah ini. Karena kalau udah naik Rasulullah, Khalifah Ali tak dapat rukuk bersama, itu dapat rakaat. Maka dalam fikih nanti boleh kita menunggu orang untuk dapat rakaat dalam 2 tempat, rukuk dan tasyahud akhir. Di rukuk supaya dapat rakaat, tasyahud akhir supaya dapat solat berjamaah. Boleh kita tunggu di 2 tempat itu selama tidak menyusahkan jamaah yang lain. Bukankah ini menyusahkan oleh Rasulullah? Satu sisi kata kita, iya, tapi bagaimana Rasulullah mau bangkit, itu ditahan malaikat Jibril, sehingga kita melihat, walaupun ini kesannya menyusahkan, ini Rasulullah sedang dalam proses tasyri', penetapan hukum. Begitu ya. Berikut, apalagi adab murid. Daripada adab murid itu senantiasa menuntut ilmu. Jangan ditinggalkan akan tuntutnya, karena ilmu itu pohon ibadat. Maka tiap-tiap pohon itu terlebih mulia daripada segala daunnya dan buahnya. Maksudnya terlebih mulia, tak akan ada buah, tak ada akan, dan kalau tak ada pohonnya. Meskipun kita tahu sedapnya durian bukan tanggung, tapi bagaimanapun itu tidak semahal, sehebat, seenak apapun durian itu, tetap saja dia buah dari pohon. Kalau pohon yang nggak ada bagaimana? Maka pohonnya itu semua adalah ilmu. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Ana khazinatul ilmi wa aliyun babuha. Ya, ini aku perbendaharaan ilmu dan Ali bin Abi Thalib itu pintunya. Ya. Hadis ini bentuk lain adalah ana madidatul ilmi. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Hadis yang berbunyi ana madidatul ilmi wa aliyun babuha itu di dalam kitab-kitab hadis tidak diperoleh, ya. Jadi itu dimasukkan oleh para ulama. Hadis itu adalah hadis maudhu'. Bukan kita mengurangi kebesaran Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini tidak sama sekali, ya. Hadis ini masuk hadis munkar, hadis yang ditolak. Kebanyakan para hafiz, ahli hadis, penghafal hadis mengatakan ini adalah hadis maudhu'. Ini harap difahamkan. Jadi Khalifah Ali tidak berkurang martabat beliau walau tidak ada hadis ini. Ini harap difahamkan. Ini di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ini ya, ini di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ini harap difahamkan, ya, tentang hadis ini. Meskipun begitu, di dalam kitab Kasyful Khafa, Imam Ajluni menuliskan hadis ini. Hadis ini disebut diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dan Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Begitu juga Abu Syekh dalam kitab As-Sunnah. Seluruhnya melalui Abdullah bin Abbas marfu'. Ya. Artinya persoalan hadis ini memang ada perbincangan di kalangan ahli hadis. Ini harap difahamkan, ini di kalangan ahli hadis. Hadis-hadis yang sebunyi dengan ini ada juga, seperti ana darul hikmah wa aliyun babuha.
Itu biarlah ahli hadis yang membincangkan. Urusan kita sekarang adalah betapa pentingnya menuntut ilmu. Ya, maka ketika didengar hadis ini oleh kaum Khawarij, dengkilah mereka itu akan dia dan berhimpunlah mereka itu 10 orang yang besar-besar dan kata mereka, kami tanyalah daripada Sayyidina Ali masalah yang satu, betapa dijawabkan akan kami. 10 orang, setiap orang satu pertanyaan, mau kita tes dulu Khalifah Ali itu, bisa tidak dia menjawab? Maka jika ia jawab bagi seorang daripada kami akan jawab yang lain-lain, maka sabitlah tetaplah dia sudah sebagai orang alim seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang seorang daripada mereka serta katanya, "Ya Ali, adakah ilmu terlebih afdal ataukah harta?" Maka jawabnya, "Ilmu lah terlebih baik daripada harta." Maka katanya pula, "Apa dalilnya engkau?" Maka jawabnya, "Apa dalil engkau? Ilmu lebih baik dari harta." Maka jawab Khalifah ini, "Ilmu itu pusaka daripada anbiya para nabi, sedangkan harta itu pusaka daripada Qarun dan Firaun." Satu. Maka kembali ia dengan jawabnya ini. Wah, lebih baik ilmu rupanya daripada harta. Ilmu pusaka para nabi, harta pusaka Qarun dan Firaun. Satu. Maka datang yang kedua dan menanyailah seperti tanya orang yang pertama. Maka jawab Khalifah Ali seperti yang pertama. Lebih baiklah ilmu dari harta. Maka katanya orang Khawarij tadi, apa dalil engkau? Maka jawabnya, harta itu sangat susah engkau mengawal, menjaga, mengontrol dia. Sedangkan ilmu itulah yang mengawal, menjaga, mengontrol, ia akan dikau. Maka kembalilah ia. Maka datang yang ketiga dan menanya, ia seperti yang pertama dan jawab, sepertinya juga sama ilmu lebih utama daripada harta. Maka katanya, apa dalil engkau? Maka katanya, adalah yang mempunyai harta seteru yang amat banyak dan orang yang mempunyai ilmu beberapa sahabat yang amat banyak. Ini normalnya begitu. Orang punya harta walaupun ada kawannya sesungguhnya itu sedang mencari-cari celah supaya dapat hartanya. Maka itu dipahamkan sebagai musuh. Sedangkan orang berilmu itu banyak kawannya. Meskipun pada saat satu-satu situasi orang nggak suka secara zahir kepada orang berilmu, tapi sesungguhnya jiwa dia jujur. Itu orang berilmu benar. Meskipun nafsu dia mengalahkan kejujuran. Itu ya. Sahabatnya banyak. Maka kembalilah ia. Maka datang yang keempat seperti yang dahulu jua. Maka katanya, apa dalil engkau? Maka jawab, apabila engkau biaya daripada harta, apabila engkau biaya pada harta kurang, iya, dan engkau biaya pada ilmu bertambah-tambah, iya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau harta engkau gunakan kuranglah dia secara nominal, tapi ilmu kalau kau berikan kepada orang lain nampaknya dia berkurang tapi bertambah-tambah. Itulah namanya pengalaman, pemahaman, kedalaman, keluasan. Semakin kita berikan ilmu kepada orang, kita makin dalam, makin luas, makin kuat ilmu kita. Tapi kalau harta secara nominal tidak. Begitu kita kasih orang, angkanya berkurang. Meskipun sebab niat, nominal yang berkurang itu bisa bertambah secara kualitas. Itu nanti bisa masuk dalam ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Nah, itu yang keempat. Ya, maka kembali ia. Maka datang yang kelima, seperti yang dahulu jua. Maka katanya, apa dalil engkau? Apa dalil engkau? Itu tadi ya. Jadi sekarang yang kelima. Maka datang pula yang kelima seperti yang dahulu juga. Maka katanya Nyali begitulah jawabannya. Ilmu lebih utama dari harta. Tanya lagi. Maka katanya, apa dari lengkap? Jawabnya, orang yang mempunyai harta diseru akan dia dengan nama kikir. Ini tidaklah semua. Umumnya orang punya harta itu kikir, pelit. Kalau bahasa Medan bedangki. Semua begitu tentu pasti tidak. Tapi orang punya harta itu kikir. Ya. Disebut begitu. Sedangkan dan yang mempunyai ilmu diseru dengan nama mulia dan besar. Umumnya orang berilmu begitu, kalau berilmu betul. Ya, maka kembalilah ia. Maka datang yang keenam seperti yang dahulu juga. Maka katanya, apa dalil engkau? Maka jawabnya, harta itu dapat dicuri orang, sedangkan ilmu tiada dapat dicuri. Maka kembalilah ia. Datang pula yang ketujuh seperti yang dahulu juga. Maka katanya, apa dalil engkau? Jawabnya, yang mempunyai harta dihisap pada hari kiamat, yang mempunyai ilmu tiada dihisap, malah dia memberi syafaat akan segala manusia. Punya harta ditanya dari mana ke mana, itu normal ya. Sedangkan yang punya ilmu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan syarat dia mengamalkan ilmunya dan ikhlas, tulus, mengharap pamrih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baliklah dia. Maka data yang ke-8 seperti yang dahulu juga. Maka katanya, apa dalil engkau? Maka jawabnya, yang mempunyai harta teringat-ingat ia dengan panjang duduknya.
Dan yang punya ilmu tiada teringat-ingat. Iya, dan tiada hirau. Iya, maksudnya orang punya duit, punya harta banyak ini panjang kali angan-angannya duduk itu artinya tinggal. Dia akan begini di sini, akan begitu di situ, seterusnya. Itu berbahaya orang panjang angan-angan oleh karena dunia ini tempat berbuat bukan tempat berkhayal, halusinasi tidak. Sementara orang berilmu yang benar-benar berilmu tidak akan begitu. Dia teringat singkat di dunia ini, maka dia tiada hirau kecuali untuk berbuat baik. Maka datang yang kesembilan. Seperti yang dahulu jua. Maka katanya, apa dalil engkau? Maka jawabnya, yang mempunyai ilmu disuruh dengan nama ubudiyah, pengabdian, dan yang mempunyai harta disuruh dengan nama rububiyah, perawat, pemelihara, dengan sebab hartanya. Orang yang berilmu, kalau dia mengamalkan ilmunya ikhlas, maka dia mengabdi kepada Allah. Pengabdian kepada Allah itu disebut ibadah. Sikap. Nah, jadi ibadah itu adalah fi'lu maradillah, melakukan yang diridai Allah. Sedangkan ubudiyah, talabu ridallah, mengharapkan ridha Allah. Jadi orang yang berilmu mengamalkan ilmunya dengan tulus, dia melakukan ibadah sekaligus ubudiyah. Ibadah dia melakukan yang diridai Allah, ubudiyah sikap mengharap keridhaan itu. Jadi perbuatannya diridai Allah dan dia mengharap ridha Allah. Jadi perbuatan yang diridai Allah disebut ibadah, mengharap ridha Allah itu disebut namanya ubudiyah. Sedangkan orang berharta disebut rububiyah. Asal kata Arab, pemelihara, penjaga, perawat. Maka orang yang punya harta dia mesti menjaga harta dia, merawat harta dia, maka disebutlah dia rububiyah dengan sebut harta. Maka kembalilah ia. Maka datang yang ke-10. Seperti yang dahulu juga, maka katanya apa dalam lengkap, maka ilmu itu jadi menjadi ilmu itu menjadi kota akan dirinya. Ilmu itu menjadi kota akan dirinya, bukan nih, menjadi kuat akan dirinya. Ya. Jadi ya betul. Ya, menjadi kota akan dirinya. Artinya ilmu itu menjadi penerang, penjelas, pencerah bagi seseorang. Kemudian maka berkata Ali radhiyallahu anhu, jika kamu tanyakan aku daripada masalah ini selama ada umurku, niscaya aku jawabkan kamu dengan jawaban yang berlain-lainan. Maka pikirkanlah olehmu hai murid dan tawakalkan olehmu dengan sebenar-benar, insya Allah Ta'ala itu akan gantimu pada mempertahankan di kau. Gini. Dan tawakalkan olehmu dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah Ta'ala itulah akan gantimu pada memerintahkan di kau. Artinya kalau kita tawakal terus kepada Allah Ta'ala, Allah yang memerintahkan kita, menguasai kita, tidak lagi nafsu kita. Akan datang seperti adalah pada zaman dahulu. Ada 2 orang majusi bersaudara dan seterusnya. Ini kisah mereka mengabdi kepada Tuhan mereka berupa api itu. Nanti mereka tes betul nggak Tuhan ini sayang sama kita. Itu akan datang. Hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.